warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di tim Jejak Ekspedisi Biru. Jadi malam ini kita akan eksplor sesuai dengan request dari teman-teman. Kita akan menguak salah satu tempat. Mungkin kita tidak sampaikan kan, tapi kalau orang Tarakan pasti mengenal tempat ini. Jadi di lokasi sini itu mitosnya sering terjadi kecelakaan dan pasti berakibat fatal. Dan kecelakaan itu terjadi entah itu secara memang itu human error atau itu kejadiannya tidak masuk di akal. Artinya kecelakaan itu yang memang di luar nalar kita berpikir, normalnya kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sering munculnya seekor ular. Itu nanti yang akan kita kuak keberadaannya. Dan kebetulan di belakang kita ini ada sebuah, kalau dari teman-teman yang bisa melihat dengan mata ajenanya, ini ada gerbang di belakang kita. Nanti kita akan menyusur ke sana. Kita akan adakan modernisasi. Ini pertama kali kita akan kuak tempat ini sebenarnya ini apa. Dan ini sebenarnya awalnya ini adalah gunung, dan gunung ini diratakan dan rencananya dijadikan perumahan, tapi ternyata macet. Di channel kita di tim Jejak Ekspedisi Biru. Gas. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Dengan siapa? Kasman. Oh, Kasman. Kasman. Kamu sosok ular yang sering menampakkan diri di jalanan. Ya. Dengan tujuan apa kamu menampakkan diri di jalanan? Kamu sering mencelakai orang. Yang sering menjadi kecelakaan itu kamu semua. Ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Apa tujuanmu mencelakai orang?
Ini di lokasi sini sering sering dikasih sama sesaji ya. Itu tiap tahun, tiap bulan, apakah tiap minggu di sini? Tujuannya untuk apa? Minta apa? Kekayaan. Jadi memang di lokasi sini tadi sempat digambarkan sama di Badar Lawu, memang dari penampakan beliau memang di daerah sini sering dikasih sesajian. Tujuannya salah satunya itu untuk pesugihan. Cuman kita mau tanya pesugihannya apa? Pesugihannya apa bentuknya? Dia minta apa dia? Hah? Apa yang diambil dari kamu? Apakah ada sangkut pautnya dengan korban yang dulunya laka lantas hingga meninggal dunia, ataukah tidak, atau gimana? Apakah dari nyawa itu bisa dijadikan sebagai tumbal atau gimana? Atau bahasanya lebon ya? Ya. Lebon. Karena Ya. Ada enggak hubungannya dengan tumbal? Ada. Jadi selama ini dipasangnya sesajian-sesajian itu tujuannya adalah orang-orang itu untuk mencari tumbal kekayaannya. Jadi sifatnya kekayaan yang seperti ini di Badar Lawu, karena ini kan sifatnya kan dia kan mengasih sesajian ya. Ini sasarannya berarti dia itu semua orang sifatnya al, Mas. Dan di sini juga di tengah jalan ini juga ada satu perlintasan. Perlintasan itu dalam artian seperti jalanan itu menuju ke arah sini, karena di depan kita ini ya, di belakang panjenengan ini itu ada pintu gerbang gaib belakang sini. Oh, artinya jalanan ini adalah jalanan mereka ya, dalam artian Ya. makhluk astral itu artinya jalanan ini melintang. Jadi berlawanan dengan jalan utama malahan. Terkadang kalau kita jalan itu tidak istighfar ataupun tidak sholawat, terkadang dari pikiran-pikiran kita itu bisa bablas, bisa masuk apapun yang di depan itu dihantam lurus saja. Karena ketutupan dari segi energi itu sangat tinggi sekali. Makanya tadi ada cerita bahwa sering kalau kejadian kecelakaan itu seolah-olah mereka itu melihat ada sesuatu melintas, atau dia melihat ada orang, tahu-taunya begitu dia sudah, maksudnya kalau kondisi naik sepeda motor kan, dia belokkan, dia jatuh, malah dilihatnya malah tidak ada apa-apa. Salah satunya adalah seperti itu kejadiannya. Salah satunya seperti itu, Mas. Makanya jika kita berkendara itu jangan lupa untuk bersolawat. Terus kembali ke sosok ular ini dulu. Di lokasi ini memang sangat penuh dengan siluman ular. Memang lokasi ini adalah siluman ular ya, daerah siluman ular. Daerah siluman ular, Mas. Di samping itu juga kalau kita tembus ke di daerah sini, di balik gunung sini penuh dengan satu residual energi kejadian pada masa lampau, Mas. Jadi selain di sini itu dihuni oleh bangsa siluman, di sini juga terdapat residual energi kejadian pada masa lampau, terutama pada peperangan yang ada di Kalimantan. Oh, masih ada hubungannya lagi dengan sejarah-sejarah perjuangan di Kota Tarakan atau penjajahan di Kota Tarakan. Iya, benar sekali. Terus si Kaseman ini, apakah dia salah satu sosok ular yang menguasai wilayah ini? Ini panglima. Oh, dia panglimanya. Jadi kita belum ketemu yang aslinya, yang maksudnya itu yang menguasai daerah sini. Kalau yang menguasai di sini dia tuh laki-laki, cuman di kulit daripada sisiknya itu hitam pekat sekali, Mas. Cuman atasnya ini kepala manusia. Badannya badan ular. Oh, begitu. Kasman. Jadi tugas kamu di sini apa? Apa yang kamu jaga di sini apa? Tugas kamu apa? Apa yang kamu jaga di sini? Kamu punya ageman? Apa di sini ada ageman? Apa tujuanmu menyelakai orang, apa dulu? Apa tujuanmu?
Kamu dikasih upah apa? Upah darah. Upah darah. Karena ulah mereka sendiri. Kenapa? Mereka kenapa? Kok bisanya ulah mereka sendiri kenapa? Apakah mereka ugal-ugalan? Hah? Kenapa? Ulah mereka kenapa? Ataukah mereka tidak berdoa? Tapi sebagian itu karena ulah kalian kan? Karena kau sering muncul di situ kan? Kamu sering muncul di jalanan itu dalam wujud ular kamu. Kok kamu bisa nyalahkan orang yang kecelakaan itu loh? Kenapa dia? Salahnya kenapa? Apa salahnya? Mungkin yang dikatakan dengan Gunung Tengkorak itu karena rawan dengan kecelakaan itu kan Mas ya. Bisa Atau gimana jadi ya? sejarahnya dulu kayak apa? Kamu tahu sejarahnya kenapa gunung ini dikatakan sebagai Gunung Tengkorak? Kenapa? Kamu tahu? Kenapa dia? Kenapa dulu? Kenapa? Oh, memang kebanyakan dari mereka meninggal di tempat. Terus sama ada hubungannya dengan sejarah perjuangan di Tarakan? Karena namanya Gunung Tengkorak? Ya? Kenapa? Ini kepala semua Mas di sini. Mas. Putusan-putusan kepala ada juga di sini. Jadi isinya Di bawah tanah sini itu ini tengkorak ini banyak sekali. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu pun sisa-sisa bekas peperangan pada masa lampau. Oh, mungkin bisa terjadi karena dikatakan Gunung Tengkorak salah satunya mungkin di zaman waktu itu mungkin orang-orang sering menemui di luar orang yang banyak meninggal di sini itu mungkin ada kerangka-kerangka manusia yang sering diketemui lah mungkin di daerah sini. Kalau menurut pandangan jenengan itu di sini Kalau dari mata batin saya ya, saya melihat itu potongan-potongan kepala dari tubuh manusia berupa kepala, berupa tengkorak itu masih ada tertanam di sini. bisa jadi karena sejarahnya Gunung Tengkorak masih ada hubungannya dengan itu. Ya, mungkin bisa seperti itu Mas. Karena yang saya lihat itu dari mata batin saya seperti itu. Ya. Artinya begini, saudara, teman-teman yang ada di fanpage maupun di YouTube, ini sedikit terkuak ya. Tadi yang disampaikan sama si Kasman ini berhubungan dengan apa yang disampaikan sama di Badar Lawu. Kenapa daerah ini namanya Gunung Tengkorak? Si Kasman mengatakan karena banyaknya kejadian orang meninggal di daerah sini. Dan Ki Badar Lawu dalam pandangannya dia itu memang ini masih ada hubungannya dengan sejarah perjuangan Kota Tarakan. Jadi kalau di pandangan spiritualnya di Badar Lawu itu terlihat potongan-potongan kepala itu banyak terhambur dari sini sampai ke arah gunung sebelah sana. Ya mungkin tidak tahu ini dulu base camp atau ini dulu daerah penahanan ditahannya untuk orang-orang yang kerja Romusa ataupun orang-orang yang pejuang yang tertangkap, kita belum tahu. Nanti mungkin bukan sosok ini yang kita tanya karena ini kayaknya ini karena ini siluman yang mengganggu di jalanan ini sudah jelas. Si Kasman ini adalah sosok yang sering dikasih sesaji-sesajian yang orang punya tujuan itu adalah pesugihan. Pesugihan itu minta tumbal dan tumbalnya itu random sifatnya. Makanya hati-hati, apalagi mungkin pesan ini di Badar Lawu bisa disampaikan. Biasanya di bulan Suro ini, di bulan Muharram, kalau bahasanya di orang Jawa itu bulan Suro, itu bisa untuk wilayah sini kira-kira seperti apa penjabarannya jenengan? Ada warning enggak untuk masyarakat yang ada di sekitar sini? Ya, kalau untuk saran dari saya bagi masyarakat yang ingin pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor ataupun berupa mobil, paling tidak kita tuh selalu untuk membacakan sholawat. Insya Allah dari rumah menuju dengan apa yang menjadi niat tujuan kita, insya Allah kita akan aman selalu. Itu aja sih saran saya Mas, karena di sini itu setiap 1 tahun sekali pasti terbuka
pintu dari apa yang kita tidak inginkan. Nauzubillah min zalik. Mungkin dari teman-teman semuanya bisa lah, dari perkataan saya ini bisa dijabarkan dari panjenengan semuanya yang menyaksikan live pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan masyarakat Kota Tarakan yang melintasi area Gunung Tengkorak ini selalu diberikan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin untuk Gibran Lawu, untuk sosok si Kasman ini kira-kira masih ada yang perlu dikorek apa dia? Saya masih pengen tanya, ageman apa yang kamu jaga di sini? Yang paling kuat, yang dituahkan. Pengen tahu aja. Saya pengen tahu aja. Pengen tahu. Apa yang kamu jaga? Toba, Mustika, Chris. Ya, paling tua, paling kuat itu. Yang paling kuat apa? Pedang. Pedang Algojo maksudnya. Pedang Algojo. Peninggalan Jepang. Itu paling kuat. Selain itu apa lagi yang kamu jaga? Chris? Apalagi? Ini Mustika. mungkin di Badar Lawu bisa sedikit dijelaskan ya. Kita ngomong masalah ada keris atau tumba, itu kan wajar namanya wesi aji ya. Ini yang aneh itu adalah pedang. Pedang ini adalah kalau dikatakan kalau peninggalan Jepang otomatis ini adalah samurai. Ini kan bukan benda tuah. Artinya benda ini seperti halnya kita punya pisau di rumah atau kita punya sabit di rumah. Kenapa benda ini kok bisanya dia menjadikan dia itu tuahnya begitu hebatnya yang dikatakan sama si Kasman ini? Sebab akibatnya apa? Karena apa dia itu ada berhubungan dengan darah atau Mungkin gimana? dulunya itu benda tersebut itu mempunyai sejarah tersendiri. Karena benda-benda tersebut itu kan kebanyakan mungkin pada masa itu dijadikan sebagai bahan untuk eksekusi mati. Itu bisa terjadi seperti itu. Makanya benda-benda seperti itu harus dengan darah. Dan biasanya yang menguasai dari benda tersebut itu kebanyakan dari energi negatif yang sangat tinggi. Artinya benda tuah itu tidak selalu dibikin oleh seorang empu istilahnya ya. Iya, karena empu itu kan memang dirituali atau apa memang fungsinya sebagai pusaka. Iya, benar. Tapi dengan benda yang punya historis seperti tadi dikatakan adalah samurai Algojo, itu begitu tertanam, itu dikuasai dengan mereka dan mempunyai tuah yang luar biasa juga. Karena energi negatif cuma. Karena bau amis dari bekas darah kita. Iya, masuk akal. Artinya kita sudah punya satu ilmu ya, ada pengalaman. Ternyata itu bisa terjadi. Artinya bukan cuma samurai aja, kemungkinan benda-benda seperti yang punya nenek moyang kita ya, istilahnya itu kayak dulu zamannya golok atau apapun, itu pun juga mempunyai tuah yang sama kemungkinan besar karena nilai sejarah historisnya tadi itu. Sejarah dari pusaka itu sendiri. Itulah. Oke. Jadi yang kamu jaga wujudnya apa? Keris tadi. Boleh kasihin saya? Kira-kira jodoh dengan saya nggak? Apa harus tempur dulu? Harus tempur ya? Waduh. Jangan tempur, tak kasih kopi. Ini mau. Ada dupa nih, kita nggak usah tempur lah, kita kawan lah, sahabat. Nggak usah. Jangan tempur-tempur. Tak tukar ya? Mau? Tak tukar. Yang kamu simpan tak tukar ya? Di barter gimana? Barter ya? Mau ya? Barter mau. Tak tukar. Kerismu tak tukar. Tukar sama dupa ini. Rokok surya. Tukar sama dupa mau. Atau kopi. Mau? Kopi. Kamu tidak pernah minum kopi. Jangan minta darah ya. Kopi mau? Tak tukar kerismu sama itu ya? Kalau boleh tahu, saya boleh tanya, itu kakek-kakek yang di belakang itu siapa?
kakek-kakek yang di belakang itu siapa? Kamu mengenal ya? Pandangan dia itu kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini tuh seperti penuh dengan amarah. Jadi kehadiran kita di sini sebetulnya tidak mengganggu, melainkan kita itu menguak satu misteri. Siapa kakek-kakek yang ada di belakang itu? Kamu kenal? Siapa tadi namanya, Mas? Kasman. Sudah lama berarti kamu di sini ya? Boleh kasihkan saya kerisnya? Tukar ya. Jodoh atau gimana nih? Minta tarung terus lah. Jangan tarung lah. Enak-enak aja kita tukar. Ya. Damai, atur damai. Tukar ya. Tukar kopi mau. Kopi pahit-pahit enak. Jaga badan. Air, tolong air dong. Coba. Belum kencana. Belum kencana mana? Ayo sini. Depan. Belum kencana. Dijaga di bawah situ. Dikelilingin dulu sebentar. Padi jangan di sini. Sama tarik kakeknya. Di belakangnya Mas Fajar di. Pak, jangan sentuh orang ya, Pak. Jangan sentuh sembarang sentuh itu. Assalamualaikum. Mana Bagong tadi mana? Bagong. Assalamualaikum. Kalau boleh tanya, dengan siapa ini? Rogo Seno. Raga Seno. Jadi saya panggilnya Raga Seno aja atau Mbah atau Kai. Rogo Seno aja. Nah, jadi Rogo Seno tadi ada yang di posisi di belakang kita tadi, yang sekarang posisinya di depan situ. Iya. Jadi sebelumnya saya dengan tim minta maaf, permisi. Cuman pengen tahu saja untuk di daerah sini. Itu saja. Jenengan di sini tugasnya sebagai apa? Iya. Jalan-jalan. Oh, tinggalnya di mana, Rogo Seno? Di pinggir jalan sana. Atau kamu juga yang sering menampakkan diri dengan orang-orang yang lewat bersepeda motor? Betul. Kenapa? Kan takut mereka, celaka mereka. Kenapa? Celaka itu yang imannya kosong, Yang celaka yang mana kosong? kamu di jalan Melamun. ngantuk. Ngantuk. Sebetulnya itu bukan semua salah dari bangsa kami. Begitu. Tapi kan ada kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, kecelakaan yang harusnya tidak kecelakaan, tiba-tiba kecelakaan, melihat sosok ular, melihat sosok orang melintas di situ. Ya karena Mereka melamun. takut pada bangsa kami. Jadi bangsa kami mengganggu. Oh, jadi itu ya. Memang kita sering katakan, kita sering jabarkan, salah satu kelebihan mereka itu semakin kuat kalau kita tersugesti dengan pemikiran kita. Kita membayangkan sesuatu hal, kebetulan jalanan sana itu kan gelap. Kita mau lewat, kita sudah takut dengan sesuatu, itu menjadikan mereka itu wujud. Betul begitu?
Terus saya mau tanya, dulu saya pernah melihat sosok noni-noni Belanda. Ada ndak di sini? Noni-noni Belanda ada. Itu tinggalnya di mana? Di sini Ndak di sini? kebetulan. Oh gitu. Berarti memang sering dia lewatnya di situ, karena situ jalanan. Terus tugasmu di sini apa selain itu? Apa yang kamu jaga? Mengganggu pengguna jalan. Oh, mengganggu pengguna jalan. Memang tugasmu itu? Ya, Atau kamu yang dikasih sesaji-sajian sama mereka itu salah satunya kamu? ya. Terus kamu kok melihat kami itu penuh marah, kamu melihat kami dengan kebencian, itu kenapa? Karena kalian mengusik kami. Loh, kami kan sudah permisi toh. Kapan? Tadi kami di jalan sudah assalamualaikum. Jadi kalau yang muslim ya pasti jawab. Sebab itulah bangsa kami yang sekarang mengusik kalian. Enggak kan? Malah bangsa kalian yang mengusik kami kan? Ya, karena timbal balas bangsa kalian yang sering mengusik kami. Jadi kami balas dendam. Kok mengusik gimana? Kami kan tidak pernah mengusik. Tidak ada kami mengusik. Malah kamu dikasih sesajian seperti itu. Kamu dikasih makan. Jadi orang-orang yang kesini rata-rata yang cari pesugihan itu pesugihan apa? Saya tanya. Banyak. Apa itu? Berjualan, dagang, tuyul, apa? Apa pesugihan apa coba? Yang sering Ya, telur. nah, Dia minta apa dia? Minta nomor. Kalau yang sampai memakan korban itu pesugihan jenis apa? bangsa siluman ular. Oh, bukan golonganmu. Yang mereka itu yang eksekutornya itu ya tadi siluman ular si Kasman dan teman-temannya tadi. Di sini ada ndak kerajaan siluman? Ada Ada. Sebelah mana? sini semua kerajaan siluman. Kerajaan siluman. Kalian sudah masuk. Ini sudah masuk di areanya kerajaan siluman. Yang menguasai Siluman ular. siluman ular. Kamu tahu namanya? Tidak tahu. Yang bersosok berkepala manusia berbadan ular warna hitam. Kamu tahu? Kamu tahu namanya? Kamu tidak kenal. Itu rajamu. Bukan. Bukan. Kamu bukan golongan mereka. Bukan. Kamu golongan jin. Ya. Jadi beda ya. Karena kamu tinggalnya di sini, ndak di sana ndak, jadi kamu itu tidak menetap ya. Ada ndak yang kamu jaga? Ndak ada. Saya cuma mengganggu. Mengganggu aja. Ndak boleh mengganggu. Ya. Sudah. Siapa berada? Loh, jangan. Jadi kasihan. Jadi orang-orang itu kadang ngantuk. Jadi jangan diperlihatkan lah. Jangan diperlihatkan. Sekarang bangsa kalian yang sering mencari kami. Kami nampakkan diri. Tidak boleh. Kamu kok tahu kalau orang-orang itu Tahu. ngaruh. Bangsa kalian sendiri. Jadi ini satu kejadian lucu ya. Kita menyuruh mereka tidak menampakkan diri. Malah kadang itu orang itu iseng. Memang betul dia katakan. Orang malah mencari-cari mereka ini untuk tampak. Nah, ini adalah memang suatu kejadian yang gimana ya menurut saya itu. Si malakama sih. Tapi untuk sifat kepenasaran orang itu sebenarnya tidak ada yang salah. Cuman akibat dari apa yang dilakukan itu imbasnya ke masyarakat yang umum, itu masalahnya di situ. Jadi tolonglah untuk sesaji, untuk orang-orang yang minta nomor, sudahlah. Karena apa? Memang kita tidak merasa, pelakunya itu tidak bakal merasa. Tapi akibat dari apa yang dia lakukan itu salah satunya kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di jalanan. Janganlah, sudah stop. Karena hal itu juga dilarang sama agama sebenarnya. Itu bagian dari dosa besar lah. Kita memuja-muja golongannya mereka, kita mengharap rezeki dari mereka, itu satu hal yang tidak dibenarkan lah. Agama apapun, kepercayaan apapun, saya yakin. Jadi cukuplah sudah. Jadi mungkin Ki Badar Lawu untuk sosok ini
kira-kira ada ndak yang perlu kita pertanyakan atau sejarahnya ini dulu ada benteng ndak di sini untuk perjuangan? Ndak ada. Kenapa banyak tadi pandangan Ki Badar Lawu dia mengatakan banyak kepala yang terpenggal di sana? Ini tempat pembantaian. Tempat pembantaian. Siapa yang dibantai? Pribumi. Kenapa dia? Kenapa dia? Dikumpul dibantai di sini. Ada ndak petilasan di sini? Oh, jadi ini Ki Badar Lawu ternyata memang ini tempat eksekusi saja. Jadi orang-orang yang mau dibunuh itu memang diarahkan di sini, dipenggal, diarahkan di sini, dipenggal begitu aja. Jadi jasadnya dibuang begitu aja, enggak ditanam. Ada yang ditanam. Jadi apa itu salah satu namanya di sini itu adalah Gunung Tengkorak. Jadi betul tadi yang dikatakan Ki Badar Lawu. Salah satu mungkin julukan Gunung Tengkorak itu mungkin didapat dari ini tadi. Jadi orang yang mau dibunuh sama Jepang dulu itu arahnya dibawa ke sini, dipenggal, dibawa ke sini, dipenggal, dibawa ke sini, dipenggal. Makanya banyak pertacaran kepala-kepala. Jadi mungkin ada yang mau korek lagi Badar Lawu. Selain tadi sudah jelas ya. Artinya ini adalah bagian tadi juga yang muncul, tapi bukan yang kuasa di sini. Memang betul yang jenengan katakan adalah tetap siluman ular. Aktor utamanya adalah siluman ular. Meskipun jin ini juga sering menampakkan diri di pinggir sana, cuman dia tadi mengingatkan begini. Salah satunya adalah orang yang punya ketakutan dengan mereka. Itu yang pertama. Terus orang yang memang lupa dalam artian dalam perjalanan, betul jenengan sampaikan itu tidak berdoa. Ada yang dibilang ngantuk. Tapi bisa juga imbas dari apa yang dilakukan sama manusia. Kenapa tadi sampaikan saya ketawa tadi? Dia tidak boleh saya larang kamu jangan muncul. Sementara banyak orang yang kesini memang mengharapkan barang ini muncul. Loh itu loh. Ini kan ya sebab akibat lah. Mungkin kalau Ki Badar Lawu ada yang perlu ditanyakan nanti kira-kira apa ini untuk sosok ini? Saya mau tanya, itu keris tadi tuh kira-kira jodoh nggak dengan saya? Nggak jodoh, berarti saya harus tempur nih. Karena saya ngeliat di arah sebelah kanan itu di ujung sana pas itu banyak sekali gerombolan dari sosok siluman ular yang sedang menanti. Berarti saya harus tempur ini. Nggak jodoh sama saya berarti. Kalau gitu kamu pulang ya. Sudah cukup informasi yang saya gali pada malam hari ini. Sampai belakang atas. Tuh sini. Kenapa kau bawa lagi? Tolong lupanya, cepat. Pian. Mana kelapanya? Kelapanya dibuka. Kelapa. Yang bakar tadi ini. Pakai santer. Di belakang saya. Sini sekarang tuh. Aku turun. Tolong bantu saya satu orang. Nggak ada lagi sudah. Di bawah. Siapa ini? Nanti kalau saya bilang tarik ya. Lupa dan lagi. Kalau kamu ngajak tempur, Jangan. Nanti di bawah aja nih. Jangan Bang. Langsung. Pegang. Aduh. Sini Bang. Sebentar Bang. Tanganmu seperti ini. kau ambil ada kalau Bisa terakhir di bawah tuh. nggak tahu itu ya aku dapat.
Begagang. Dapat sudah tadi ketua. Pelan-pelan carinya. Carinya pelan-pelan. Pelan-pelan carinya. Pelan-pelan. Di situ mas. Mas di belakang. Di belakang tangan sampai. Bawahnya di belakang. Sini bang, sini bang. Atau jadi gitu, atau jadi tak mau jadi gitu. Terus sudah punya dulu. Daerah tempat. Air putih. Ini kita. Hop. Aduh, pelan-pelan cari mas. Ya, tidak apa saya ada mau gua nekatnya. Pelan-pelan aja. Masih kan pelan-pelan jalan bener. Kurang ajar. Main-mainin aku. Dia nyala. Itu pegang balik. Pegang sudah, Lek. Tadi sempat kepegang kan? Pegang. Bawanya lagi. Kupindah tanganku. Sedikit ku dapat. Ini tadi neng anu. Mas, pinggir sebentar. Nah, pinggir sebentar. Coba Pak Demantri. Pak Demantri bang. Ini dibuang pelan-pelan ke arah sini. Ya, ke arah sini. Kalau enggak dimasukin ke dalam lubang gitu bang. Coba berdua nih, Pak Demantri. Pelan aja. Yang lain tolong dong, Dari sana. Dari sana sampai. Ya bentuk mana? Lupanya tolong dibakarin. Lupa nih kah? Ada dupa lagi ya? Ada. Ditancepin aja Pak. Ditancepin aja lupanya. Hangat ya ketua. Pelan-pelan Bang. Yang itu pasirnya di taruh di sana Bang. Bawa ke dalam. Kasihkan pada parci. Betul. Tadi sempat kepegang nggak Bang? Pegang. Ini yang tadi tuh mana rumput tadi tuh yang ganggu Itu yang tadi di atas tuh. itu, Mana Bang. tadi tuh? di pinggirmu itu tuh di atas. Wah, hati-hati. Awas. Ada air bocor. Ada air.
berapa tuh? Ini. Ini. Tolong Bel, disiram bel. dulu, Mas. Pade. Pade. Montri. Alhamdulillah berkat selawat kalian. Oh, Mas. Air putih tolong di anu. Air putih. Siram. Air putih. Air putih kita habis kan? Masih banyak masih. Ada air putih. Siap. Ada kepala ular ya? Iya. Ini moncongnya. Ini. Sana Mas Mat, minyak kasturi mana? Minyak kasturi, Jul. Enggak ada minyak kasturi. Dari minyak tadi tuh aja. Aku kayaknya ada. Sini. Pada memorinya pada ditompong kan? Dilebarin memorinya. Buka. Ada Mas. Itu sama Pak D. Bajangkong. Dapat dua. Apa itu? Apa jatuh? Apa jatuh? Longsor ya? Yul. Aman Yul. Tadi mana dia? Aman kah? Aman. Kalau anu ngomong lo. Kalau itu tutupnya deh. Bersihkan pasirnya. Bersihkan pasirnya. Taruh di bawah. Bantu saya Mas. Pegang dulu. Ambil kabel. Gampang aja. Sini. kasih orang dulu gitu. Coba dikasih jalan dulu. Bagus dari situ, Bang. Pendakian lu bawa sebelah sini. Di situ bagus. Turun aja, Enak turun. mana coba? Enak mana? Turun. Enak, Pak D. Turun. Saman turun. Di sini tinggi. Pak Mitro, turun. Saman turun dulu, Pak Mitro. Saman turun dulu. Pak Mitro turun dulu. Ini lepas dulu, lepas. Di situ. Sini. Lepas coba, jangan ini jangan. Jangan. Nah, duduk. Ya, gitu. Iya, gitu. Oke. Nah, duduk. Sip. Pas. Assalamualaikum. Selamat malam. Mas Pian, tolong dong rokoknya. Selamat malam. Rokoknya. Jangan buat YouTube enggak boleh merokok. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan siapa? Kembalikan. Iya. Ini dengan siapa? Kembalikan. Iya, nanti dikembalikan. Apa yang dikembalikan apa? Apa? Itu bukan hak kalian. Jadi- Itu milik saya. Memangnya kamu bisa bikin barang begini? Saya yang menjaga sejak ratusan tahun. Ini yang jaga ratusan tahun. Kalau untuk golonganmu dipakai apa barang begini? Untuk apa? Itu simbol kekuatan saya. Oh, simbol kekuatan. Jadi kamu yang menguasai di daerah sini. Kamu. Namamu siapa namamu? Namamu siapa? Irgas. Hergas, Kiregas. Kiregas. Namamu Kiregas. Kamu yang sosok ular berkepala manusia, bersisi hitam. Jadi ini Kembalikan. nanti ku kembalikan. Kamu sudah tidak perlu mengganggu lagi di sini, ya. Di sini banyak kejadian kecelakaan, di sini banyak. Itu ulahku. Nah, makanya kamu sudah tidak boleh. Kenapa pusaka ini ku ambil? Karena salah satunya biar kamu tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang lalu-lalu. Ya, kamu bukan untuk disembah-sembah. Kamu Aku bukan. harus disembah. Siapa yang mau menyembah kamu? Siapa yang mau menyembah kamu? Tidak ada. Di sini orang semuanya percaya dengan Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah pencipta. La ilaha illallah.
Jangan sebut itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu tidak punya hak masalah apapun yang ada di dunia sini. Allah itu yang menciptakan jin dan manusia. Masuk golongan musliman juga harus taat dengan Allah. Ya, paham? Kembalikan. Enggak aku kembalikan. Biar kamu enggak arut dan kalian tidak aku kembalikan. Sudah, kamu keluar dari jasadnya ke badan laut. Kamu keluar. Keluar. Kembalikan. Sudah tidak ada yang kembalikan. Sampai. Agak menghilangkan Muhammad Rasulullah. Allah walaku. Badar. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Assalamualaikum Badar, ini sama cucunya. Ada apa Badar? Ada apa? Oh yang tadi itu. Yang suka ngeganggu itu. Kaya apa ya kelompok posokan iki kowe? Oh ya. Mana? Pusokon. Apa lah? Ya, aku mau ke situ. Kelapanya tuh. Di guyur. Aku mau ke situ. Bentar ya. Enggak bisa naik kayak gini. Pergi. Naik ya. Biar enak gitu loh. Ya, naik. Terus naik. Pakai naik. Terus naik. Nah, dah, naik lagi. Naik lagi. Dah. Sudah aja, Ki. Sini aja Ki. Dah. Mau ke mana? Mana, Ki? Mau ke mana? Ngejar itu Le. Hah? Ngejar itu dia. Tahan. Marah ya. Mau ke mana? Sini aja. Agamanya sama kelapanya dibawa sini. Biar aja. Agak maju, Ki. Agak maju dikit, Ki. Belakang, Ki. Agak maju dikit. Enak saja lagi. Oh, iya. Sinter ke mana ya? Gimana, Ki? Hah? Apa butuh kue? Iya. Waalaikumsalam. Seperti apa? Jadi memang Iya, Mas ya. Ini pusaka sudah sangat lama sekali. Pertama, umur, tekstur, isinya. Kalau saya lihat di sini, dia mengandung bahan dari meteorit meteorit. Itu bukan besi itu. dan juga dia sudah menyatu dengan alam. Kenapa saya katakan menyatu dengan alam? Karena ini tadi apa namanya seperti bebatuan ya Mas ya. Iya. Nah dia juga sudah menyatu dengan pegangan dari keris ini, maksudnya gagang dari keris ini tadi Mas. Iya. Nah kalau Sama-sama membatu dia, sudah memfosil, kayak jadi fosil gitu lah istilahnya. kalau cincinnya ini cincin yang buat di gagang ini tadi Mas, jadi posisi dia tuh seperti ini. Nanti ada cincin lagi buat penguat. Oh iya. Jadi itu namanya kalau di pusaka itu apa ya? Jadi karena faktor usia yang awalnya besar seperti cincin tapi yang mengecil seperti itu ya. Tapi yang, memang yang mengecil itu bukan dari cincin daripada kerisnya, cuman yang mengecil itu gagang itu Mas. mengecil, Dia membatu betul, Nah, betul membatu. juga kalau kita perhatikan ya, ini seperti kepala ular ya, ini moncongnya ular, ini kepala ya, Iya. ini moncongnya, ini kepala ya. Paham kan kepala ular itu kan, kalau ular itu sedang santai Iya. duduk itu seperti ini.
juga adapun keris terkadang itu begitu kita buka keris walaupun nggak diminyakin, terkadang itu dari besi keris itu ada yang berbau wangi, itu salah satunya dari besi Kamboja. Kalau besi Kamboja itu ada dua golongan, besi Kamboja laki dan besi Kamboja perempuan. Besi Kamboja itu bukan pamor, Besi Kamboja itu bukan apa ya, bukan besi pamor, tapi bukan. bahan dia mas. Bahannya. Oh, salah satu bahan dari pembuatan keris itu adalah jenisnya adalah besi Kamboja. Besi Kamboja bisa Iya. jadi apa ya, bermacam-macam lah mas. Iya. Makanya waktu memang ada kita penemuan benda pusaka begini, meskipun itu dia sudah tertanam di tanah, begitu penarikan dia ada bau. Itu salah satunya adalah pengaruh dari Besi, bahan besinya itu. dari besi apa yang dibikinnya itu Iya. tadi mas. Tapi ini saya katakan ini sudah bukan besi, karena dia diketek sudah tidak kuning, itu sudah membatu. Gagangnya pun sudah membatu. Jadi sudah seperti fosil. Ini kayak kuning nih, nggak tahu ini kuningan apa. Kalau gelangan itu biasanya dia memang terbikin dari perak atau dia bisa terbikin dari kuningan. Kalau zaman dulu itu antara perak dan kuningan. Itu karena kalau besi otomatis dia kropos. Kalau besi murni dia pasti kropos dan dia pasti hancur. Karena barang ini saya dikatakan tadi renggas, si renggas yang sosok yang menguasai ini sudah ratusan tahun, bahkan dia kuasai sudah ratusan tahun. Artinya keris ini ada lebih dari yang dia kuasai, kan begitu. Dari yang empunya berarti sudah ratusan tahun, umurnya pun sangat luar biasa. Kalau keris dalam arti ini kan bukan keris Kamardikan. Kalau bukan keris Kamardikan artinya dia pasti zaman empu, adanya empu itu adalah zaman Kabuda. Pasti. Kalau misalnya dia itu keris dari Kamardika sudah Oh, hancur juga. juga ini kita nantikan ya, ini sudah tercampur dengan batu. Keras sekali, tidak bisa apa-apain ke mas, tidak bisa dibikin. Artinya usia keris juga sangat-sangat lama. Jadi kalau saya katakan ini, kalau bentuk dari wilahnya, sebenarnya wilahnya mungkin hampir habis kecuali yang di atas ini. Jadi kenapa ini masih ada? Karena ini sebenarnya ini adalah sogokan dari sini ke atas. Jadi dia masih bertahan di sini. Makanya saya tadi gambarkan, kalau ini sogokan, terus ini kemungkinan besar awalnya adalah dapur lurus, bukan low. Tapi ya Kalaupun dia Kamardika mas, otomatis kalau Kamardika itu buatan pada zaman sekarang mas. ya Jadi kalau kita tarik ini udah lepas, tapi ini udah nyatu. untuk jenis kayu yang seperti ini saya pikir di zaman Kamardikan juga tidak ada. Keris-keris Kamardikan itu kan keris-keris setelah orang sudah empu baru, itu adalah empu yang sudah bukan dari bagian dari kerajaan. Kalau yang kerisnya seperti ini memang kenapa di zaman keris Kabuda atau keris Kamardikan, karena keris zaman Kabuda itu ya memang keris-keris yang dipesan secara khusus, dan itu orang ini empunya empu yang memang betul-betul empu yang untuk kerajaan. Jadi juga kalau kita perhatikan, tahu keris ini mengkilap-kilap gitu ya. Ya itu meteoritnya seperti itu, Mas. Jadi salah satu Ada juga yang saya pelajari mas, itu pembuatan keris ini tuh juga bisa berasal dari pasir apa namanya, pasir malele apa gitu lah, pokoknya ada. Dia tuh bahan untuk membuat keris pada masa itu mas. iya, jadi memang keris ini kalau memang murni plur meteorit itu kan pasti dia kan patah. Ya empu itu kan membuat itu kan ya seperti pembikinan senjata itu loh. Jadi seperti sekarang ini saya ditempa bukan cuma baja aja, harus ada campurannya besi. Jadi kalau ada pasir, misalkan ada pasir emas gitu ya, itu adalah bagian nantinya bukan dari bahan ininya mas, dia untuk pamornya. Ya, jadi nanti keris yang seperti ini nanti pamornya dia membentuk seperti apa, kan ada namanya udan mas, ada namanya apa, itu terserah Tapi nanti mungkin ini tingkat udah tertutup ya.
kalau pamornya saya pikir itu sudah tidak kelihatan. Cuman kalau meteorit salah satu ciri meteorit biasanya ini kalau dicuci nanti warnanya dia akan berubah menjadi abu-abu. Kalau memang kelengan dia akan putih dulu sebelum menghitam. Tapi saya pikir untuk pusaka seperti ini tidak perlu diwarangi, tapi justru kalau diwarangi malah rusak. Jadi cukup memang kalau benda-benda yang memang sudah sangat tua seperti ini ya cuman dibersihkan, mungkin pakai jeruk atau air kelapa, mungkin saya pikir buat kayak tadi kan otomatis sudah rontok. Ini sudah bersih loh. Yang saya pelajari juga masalah Ini jeruk sama nipis ya. kelapanya untuk menghilangkan Kerak-keraknya aja. Tapi ini disiram air kelapa tadi ini sudah termasuk ini sudah bersih, keraknya sudah tidak ada. Dan ini tidak bunyi loh. Kalau besi dia bunyi. Karena ini bukan besi, ini sudah membatu. Sudah membatu. Bentuknya keris pun sudah seperti batu. Dan kita tinggi kamera ini sudah bisa. jadi gagangnya pun ini sudah tidak bisa cungkil ini. Nah, kayu nggak bisa hancur kayunya. Di samping juga begitu membuktikan bahwa salah satu benda tua yang memang dikuasai oleh golongan mereka itu menjadikan barang begini itu bisa bertahan lama. Jadi itu salah satu kelebihan dari benda-benda tua. Biarpun dia ratusan tahun, tapi wujudnya itu masih tetap bisa bertahan. Meskipun tidak sempurna ya, tidak sesempurna awalnya, tapi itu mungkin awet. Beda dengan kita menanam besi. Kita tanam memang sengaja kita tanam. Mungkin 3 tahun atau 4 tahun kemungkinan besar kalau ditanam pasti hancur. Kan begitu. Karena benda ini ada tuahnya dan dikuasai oleh bangsa mereka. Dikuasai dalam artian ya diurus sama mereka, dipelihara, makanya awet. Kalau keris-keris kamardikan itu kan biasa dari rel kereta api. Terus kalau untuk pembuatan pamor itu biasa bekas-bekas dari knalpot. Itu kan kamardikan kan seperti itu. Beda dengan bumbu pada Iya. dulu ya. Iya, ada namanya keris mutran. Keris mutran itu kemis kamardikan dalam artian bahan keris lama dilebur dijadikan keris baru. Nah, itu mutran. Kalau yang keris kamardikan itu yang tua itu biasanya bahannya paling banyak kuningan. Ya, dari bahan kuningan. Jadi ciri-ciri keris kamardikan itu memang empunya itu memang bukan empu-empu seperti zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu memang punya tingkat spiritual khusus lah. Ya, jadi kalau keris kamardikan itu bahan dia membuat keris tapi biasanya tanpa tuah, dan tuah itu biasanya melewati asmaan. Jadi kalau di dunia spiritual seperti itu kan wajar ya, sudah biasa ya. Jadi dari benda biasa diasmain, diisi akhirnya mempunyai tuah. Tapi kalau empu dulu dari prosesnya pun dia dengan melalui tirakat khusus, hari-hari khusus penempaannya pun jarang ditempa, biasanya dipijit biasanya malahan. Jadi barang-barang seperti itu dipijit, barang-barang pijitan. Jadi itu bedanya. Memang keris itu memang dalam kondisi memang betul-betul empu zaman dulu atau empu kamardikan. Pandai-pandai besi itu ya kita sebut empu juga, cuman ya empu zaman sekarang mereka bisa bikin keris, cuman tidak bisa seperti ini, tidak bisa seperti yang aslinya empu yang lama. Jadi kalau sekarang ada pandai besi, dia bisa bentuk keris apa semua, ya itu senjata, ya itu namanya keris, cuman kerisnya keris kamardikan. Ini tadi sempat saya ngeliat itu ada keris lagi mas, itu mungkin pasangan dari Ini keris ini, cuma saya nggak mampu lanjut karena kurang waktu saya mas. Ya insya Allah mudah-mudahan malam minggu depan atau malam minggu berikutnya kita akan coba eksplorasi di sini ya. nggak mungkin kepada lalu, mungkin tadi yang saya sampaikan ya kepada teman-teman, kira-kira dengan dohirnya benda seperti ini minimal lah, paling tidak iya benda energi negatif yang ada di lingkungan sini otomatis akan berkurang. Insya Allah akan berkurang, karena kan kalau bahasanya mereka yang mengganggu, mereka tadi siluman yang sering menampakkan diri atau sempat sudah tidak punya agama atau dia tidak punya Sebetulnya sesuatu yang diandalkan. sebetulnya dari bangsa manusia termasuk kita semuanya
bisa dikatakan makhluk yang paling sempurna karena kita mempunyai hawa nafsu serta pikiran. Kalau hewan dia hanya mempunyai hawa nafsu tapi tidak mempunyai akal dan pikiran. Kalau malaikat dia mempunyai akal dan pikiran tapi tidak mempunyai hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, secara otomatis kita lebih rendah dari titik-titik. Jadi apa yang kita pikirkan itu dapat termanifestasi oleh bangsa jin dan siluman. Jadi kemanapun kita berada, di tempat-tempat angker sekalipun, jadi pikiran-pikiran yang sifatnya rasa takut itu coba dihilangkan, munculkan rasa keberanian dimanapun itu kalian berada. Dan juga ini tips dari saya, apabila dari teman-teman semuanya kepingin terbuka mata batinnya, ini tips dari saya, coba datang sendiri ya di tempat yang dikatakan angker, lakukan sesuka hati kalian, mau bakar rokok, mau bakar bunga silakan, mau ditantang pun silakan. Nanti dengan sendirinya cakra yang kalian miliki itu akan terbuka. Ini tips dari saya. Nggak perlu amalan khusus ya. Nggak perlu amalan khusus, cukup ditantang aja, pasti nanti mereka akan muncul dengan tantangan itu. Kalau kepingin melihat ya dari bangsa jin dan siluman, ini tips saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan live di JJ Ekspedisi Biru Banyuwangi ini. Jadi misalkan ini ada orang biasa Tantang aja, datang ke tempat angker sendirian tapi jangan berdua. Kalau berdua itu namanya jagoan. Kalau sendiri boleh silakan, nggak apa-apa, ngobrol. Jadi proses untuk membuka mata batin itu sifatnya tidak ada instan, semuanya proses layaknya kita dilahirkan dari kandungan ibu sampai di dalam ya, makanya nikmatin hidup. Jadi sekalipun hidup kita itu senang susah, nikmatin aja prosesnya apa yang diberikan oleh Allah. Dari rasa syukur itu insya Allah akan mendapatkan nikmat yang mengalir tanpa batas. Jadi kalau kita jalan paling tidak itu cuma makan. Kalaupun di jalan kita rasa ngantuk, berhenti dulu sejenak, ambil air wudhu, lanjutkan perjalanan lagi biar aman sampai dengan tujuan apa yang kita niatkan. Jadi sobat, demikian tadi perjalanan kita di explore malam ini. Mungkin untuk penelusuran malam ini kita belum begitu optimal karena banyaknya gesekan, banyaknya benturan energi yang mengakibatkan ketua tim kita sempat mengalami insiden. Jadi kami mohon maaf, tapi paling tidak kita sudah bisa mendohirkan salah satu benda pusaka yang wujudnya keris, yang tadi sudah saya jabarkan dan sudah saya sampaikan tadi seperti apa. Ini membuktikan bahwa memang betul tempat yang ada di Gunung Tengkorak adalah tempat yang angker dan tempat yang sangat dingin. Mudah-mudahan dengan dohirnya benda pusaka ini minimal mengurangi persentase dari energi negatif tersebut, supaya apa, tempat itu juga tidak begitu lagi menjadikan tempat ini kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Sebenarnya kalau menurut Ki Badar Lawu ini ada pasangannya, tapi mungkin next di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut eksekusinya. Jadi pantau terus, tonton terus channel kita, dan kami akan itu akan menjadi motivasi bagi kami untuk lebih giat lagi, lebih maju lagi. Jadi saya mohon saran, kritik atau masukan dari teman-teman yang ada di fanpage maupun di
YouTube itu adalah bagian dari bentuk motivasi kami supaya lebih maju lagi. Jadi saya bersama tim Jejak Ekspedisi Biru dari Padepokan Banten Prana, di mana ada mitos, di mana ada misteri, akan tetap jadi bagian dari Jejak Ekspedisi Biru. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus apa enggak tadi?